Kita akan diberkati lebih lagi oleh kebenaran dari firman Tuhan, saudara. Maka sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang pastinya memberkati setiap kita. Dan akan saya bacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Suara gembala dari yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pada minggu ini dengan tema, biarlah waktu Tuhan yang menjawabnya. Romawi pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus yang mengurapi Gembala Sidang Tiberias dan memberi perintah untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Untuk menghadap Allah, untuk pesta di kerajaan sorga. Doa kami agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Romawi kedua, biarlah waktu Tuhan yang menjawabnya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, walau kadang susah untuk dimengerti. Yang harus kita pahami, biarlah waktu Tuhan yang menjawabnya. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Tuhan dan segala sesuatu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 14. Sebaik apapun kita mengusahakan sesuatu yang kita anggap baik, seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan karena kuasa ada di pihak Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 13b. Namun apa yang kita pahami itu Tuhan buat indah bagi kita. Yang kedua, selalu berhikmat dalam menjalani kehidupan. Amsal 4 ayat 5 sampai dengan 7. Salomo diberikan hikmat dan dia diberikan sukacita serta kekayaan karena hikmatnya. Namun Yesus adalah hikmat yang sejati. Berdoa minta hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Yang ketiga, senantiasa belajar kepada Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur. Dalam Yohanes 11 ayat 21, 23, ayat 35 dan 36. Marta mengerti Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Namun Maria dan Marta bersungut mengapa Yesus tidak datang langsung ketika Lazarus sakit. Bahkan sampai Lazarus harus mati. Yesus mengulur waktu karena Tuhan mau kita belajar untuk tetap percaya. Yang keempat, semua indah pada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tidak semua orang Kristen mau mengerti kapan dan bila waktu Tuhan dinyatakan. Ada 3 jawaban dari Allah. Iya, tidak, dan tunggu. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita harus berdoa dengan memprioritaskan kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 39. Romawi ketiga, dengan darah Yesus, kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita diampuni, kita disembuhkan, kita diselamatkan. Yang pertama, di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5, ayat ini mengajarkan kepada kita, dengan tubuh dan darahnya, dosa kita telah ditebus dan diampuni. Dengan tubuh dan darahnya, penyakit kita disembuhkan. Dengan tubuh dan darahnya, kita beroleh keselamatan. Yang kedua, di dalam Lukas 7 ayat 46 sampai dengan 50, ayat ini mengajar kepada kita, bahwa pada saat Tuhan Yesus menerima kuasa minyak urapan, minyak zaitun yang disucikan, Tuhan Yesus menyatakan sebagai, Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya diurapi minyak urapan. Dengan minyak urapan dosa yang banyak diampuni. Peristiwa pencurahan minyak urapan disebut sebagai perbuatan kasih. Dengan minyak urapan kita diselamatkan. Yang ketiga, di dalam Mika 6 ayat 6 dan 7, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menghadap raja, segala raja perlu kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk sebagai doa penutup. Doa kami agar semua jemaat Tiberias dipersiapkan menjadi warga sorga, dibangkitkan di akhir zaman. Terbang ke awan-awan dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita suci dalam berpikir, suci dalam perkataan, dan suci dalam segala perbuatan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru saudara. Dan Gereja Tiberias Indonesia dalam minggunya yang pertama, kita akan membawa persembahan kita yang pertama terlebih dahulu. Sebelum kita bawa persembahan kita, sebelum kita diberkati lebih lagi oleh kebenaran dari firman Tuhan, dalam sikap kita berdoa, teduhkan hati kita bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang telah menyatakan kebesaran kebaikan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang telah begitu sempurna memberkati kami. Engkau yang telah begitu sempurna melindungi kami. Engkau yang begitu sempurna menyertai setiap kami. Kami mulai melewati bulan Mei dengan baik. Penuh dengan kemenangan.
Kami percaya karena kemenangan kami dapatkan daripada Tuhan Yesus. Yang memberikan kemenangan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami boleh menginjakkan kaki kami, langkah kami di bulan yang baru. Kami berdoa ucapkan berkat senantiasa sepanjang bulan Juni. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau taat di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebelum kami memasuki lebih lagi bulan Juni ini Tuhan, kami mau menyatakan terima kasih kami sama Tuhan. Kami mau nyatakan rasa syukur kami sama Tuhan akan segala yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik dan sempurna bagi kami ya Tuhan. Kembali kami boleh berkumpul, kami boleh menikmati kehidupan, kami boleh bernafas dengan baik. Kami percaya semuanya datang daripada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Dalam ibadah minggu yang pertama di bulan yang baru ini. Kembali kami boleh datang dalam rumah Tuhan. Kami boleh berkumpul. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu membawa ucapan syukur kami, persembahan kami pada saat siang sore hari ini. Kami memberi persembahan sebab kami menyadari, kami tahu berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Dan kami bawa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati agar setiap yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Kemanapun kami melangkah, kaki kami diurapi Tuhan. Bahkan mulut kami ada kuasa, di tangan kami ada kuasa, di kaki kami ada kuasa. Kami berdoa, kami bersama dengan keluarga kami. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami, penuh dengan kemenangan. Ini doa kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau rindu untuk diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, yang melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kami terlebih dahulu kami rindu, kami bawa korban syukur persembahan kami, kuduskan, sucikan, dan layakkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah bagi hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah
di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Buat berkat-Mu sampai hari ini Tuhan dalam hidupnya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sungguh yang telah Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru buat hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kita bagi berdiri sama-sama jemaat Tuhan. Tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita. Dan rahmat-Mu selalu, mari angkat tanganmu sama-sama. Selalu baru janjinya Tuhan. Dan tak pernah terlambat sekalipun, sedetik pun bagi setiap kita. Sebab pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang. Mari dengan iman di hadapan Tuhan. Besar setianya Tuhan dalam hidup kami. Besar setiamu dalam hidup kami. Besar lebih sungguh sama-sama. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang setia bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Kau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami merendahkan diri kami dan dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan
Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat siang, sukacita bersama dengan saudara Tiberias Balai Sarbini. Dan hari ini teks firman Tuhan yang saya bawakan berasal dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita mau baca ayat 19 sampai yang ke-20. Hari ini saya mau bicara mengenai mimpi, penglihatan, dan bahasa yang baru. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, maka akan ada bahasa baru yang kita sebut bahasa roh, bahasa lidah, akan ada mimpi, nubuat, penglihatan. Kisah Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, minggu lalu saya bicara mengenai bagaimana ketika Roh Kudus turun terjadi mujizat. Tapi hari ini saya mau menekankan kepada mimpi, nubuat, penglihatan, dan ketika Roh Kudus dicurahkan, maka akan ada bahasa yang baru. Dan ketika saya renungkan mengenai hal ini, saudaraku, saya menyadari kalau ada visi yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kalau ada mimpi yang baru yang Tuhan berikan, maka mimpi yang baru tersebut membutuhkan cara baru untuk berkomunikasi, cara baru untuk berkata-kata, yaitu bahasa yang baru. Dan bahasa adalah superpower dari manusia. Kita adalah satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang berkomunikasi dengan lambang-lambang, dengan simbol-simbol, dengan notasi-notasi. Dan itu disebut sebagai bahasa. Kita berkomunikasi dengan ABC, ya, A sampai Z misalnya. Dan kita berkomunikasi dengan lambang-lambang seperti matematika. Dan saya suka memandang matematika sebagai bahasa, saudara. Karena itu memang matematika adalah bahasa, yaitu bahasa logika. Dengan simbol-simbolnya sendiri, ya, tambah, minus, sama dengan, dan lain sebagainya. Ada aritmatika, ada algebra, dan sampai matematika tingkat tinggi, kalkulus misalnya. Itu adalah bahasa. Dan seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan firman. Demikian juga saudaraku, kita punya kemampuan untuk sebagai gambar dan rupa Allah. Untuk dengan perkataan kita, dengan bahasa kita memiliki daya cipta yang luar biasa. Binatang tidak berkomunikasi dengan lambang-lambang, dengan simbol-simbol. Dan lambang dan simbol-simbol itu bisa kita katakan sebagai perwakilan dari realita. Karena binatang berkomunikasi dengan beberapa binatang memiliki metode yang sangat canggih untuk berkomunikasi, lumba-lumba, ya misalnya itu dengan gelombang sonar, ya mereka berkomunikasi itu tingkat tinggi. Tetapi mereka tidak menggunakan bahasa, karena bahasa itu jauh lebih canggih, saudara. Dan itu yang membuat kita menjadi makhluk yang jauh lebih canggih di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kita sangat cerdas, sangat pintar, memiliki daya cipta yang luar biasa. Dan kalau saudara renungkan, kita adalah satu-satunya makhluk yang bisa berbohong. Karena kita bisa memanipulasi realita. Kita gunakan bahasa, dan bahasa adalah perwakilan dari realita. Dan kita tampilkan realita yang palsu, kita bisa bohongin orang dengan bahasa. Dan binatang gak bisa lakukan itu. Binatang bisa licik, bisa memperdaya, tapi tidak bisa berdusta atau berbohong. Kita bisa berdusta. Dan saya baca satu penelitian, satu riset saudara. Ya, memang
Anak kecil yang semakin cerdas, kalau dia semakin pintar, dia akan berbohong lebih cepat. Dia akan berbohong lebih awal. Karena dia bisa memanipulasi realita dengan bahasa, dengan kata-kata. Dan saudaraku, ketika Roh Kudus penuhi kita, maka satu organ dalam tubuh kita yang akan dikuasai adalah lidah kita, adalah mulut kita. Ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, maka murid-murid kepenuhan Roh Kudus dan mereka berkata dengan bahasa yang baru. Gereja Tiberias percaya dengan mimpi, percaya dengan penglihatan, percaya dengan nubuat. Walaupun kadang saudara di gereja ya ada juga yang bukan nubuat tapi lubuat, ya. Lubuat-buat, ya. Ada yang ngaco-ngaco kadang, tapi bukan berarti saudara bahwa hal itu adalah hal yang palsu. Ya, ada karya Tuhan yang bukan KW, ya, yang original. Dan kita tidak boleh karena hal yang palsu kita buang yang asli, ya. Lalu kita stempel, kita label, kita katakan bahwa semua itu palsu karena ada yang katakanlah misalnya menyalahgunakan karunia-karunia tersebut. Misalnya di masyarakat ada beredar uang 100.000 yang palsu. Bukan berarti kita harus buang karena kita kecewa. Wah, berarti semua uang 100.000 palsu lalu saudara buang semua uang 100.000 saudara. Jangan lakukan itu. Kalaupun saudara mau lakukan itu, oper ke saya dulu saudara. Ya, karena kalaupun ada yang palsu, belum tentu semuanya itu palsu, ada yang asli. Dan Yesus mengajar kita untuk memisahkan gandum dari lalang. Ya, buang lalangnya dan simpan gandumnya. Jangan pas kita buang lalang, kita juga ikut buang gandumnya. Belum lama ini ya saya kasih nasihat ke anak saya yang paling besar, itu dia ujian kimia, belum lama ini saudara. Dan saya tanya sama anak saya, gimana ujian kimianya? Ya, terus dia bilang, susah Pak. Ya. Dan saya jadi ingat ya ada satu cerita, ya ada satu ayah bilang kepada anaknya, nak kamu harus lulus ujian besok. Kalau sampai kamu nggak lulus, jangan panggil saya papa lagi. Dia bilang gitu. Ya. Akhirnya ini anak ujian, dia pulang ke rumah mukanya suntuk banget. Ya papanya tanya, nak gimana ujiannya tadi? Anaknya bilang, bro, hancur bro. Jangan panggil papa lagi kan, hancur bro. Ya. Jadi saudaraku, ya saya bilang sama anak saya, gimana ujiannya? Dia bilang susah, ya ujian kimia. Dan besok akan ujian lagi, dan saya bilang, saya nasihati, nak, ya kamu belajar semampunya karena dia seorang ya murid yang rajin, saya bersyukur punya anak yang rajin. Tapi saya nasihati anak saya, ya kamu belajar semampunya, sekuatnya, tapi setelah itu kamu doa dan kamu serahkan pada Tuhan. Dan saya bilang sama anak saya, jangan bergadang. Ya, buat adik-adik ini saya yakin ini juga penting, kalau mau ujian, jangan terlalu forsir kekuatan. Harus ada jeda waktu, engkau santai. Dan engkau istirahat dan tidur yang cukup. Karena ketika engkau tidur, ada suatu proses alami yang kreatif, yang luar biasa. Ketika engkau tidur, tubuh regenerasi. Ketika engkau tidur, otak kerja. Otak sedang meregenerasi dirinya sendiri. Otak lagi servis dirinya sendiri. Dan engkau kalau cukup tidur, engkau bangun, engkau akan lebih segar. Betul atau tidak? Ya, jadi jangan force, saya bilang sama anak saya, jangan bergadang. Tidur yang cukup, lakukan sekuatnya, setelah itu serahkan kepada Tuhan. Lalu saya bilang sama anak saya, kamu belajar kimia, kamu tahu yang buat tabel periodik kimia itu? Ya, jadi tabel periodik kimia adalah tabel periodik yang cantik sekali, yang mendaftarkan secara sistematis semua elemen-elemen yang ada di alam semesta ini dikumpulkan dalam kategori tabel periodik kimia tersebut. Ya saya lupa namanya, itu orang Rusia namanya depannya Dmitri, belakangnya saya lupa, tapi anak saya ingat. Ya, kamu tahu
yang menciptakan tabel periode kimia itu. Di situ ada CO2, ada elemen besi, karbon dan lain sebagainya lengkap di situ. Orang itu pintar sekali. Dan saya bilang sama anak saya, orang itu nemukan tabel periode kimia itu, dia mimpi. Dia apa? Mimpi. Ya, jadi dia cerita, saudara, dia dapat itu bukan penemuan, itu pewahyuan. Ya, jadi dia mimpi dan ketika dia tidur, dia lihat semua itu dalam mimpi lengkap. Ketika dia bangun, dia tinggal tulis dan semuanya sudah terima jadi. Jadi dalam mimpi ada proses yang kreatif yang kita tidak tahu, saudara. Karena kalau kita hanya bergantung pada logika, akal sehat kita terbatas. Tapi manusia punya roh. Dan roh saudara punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Kadang-kadang para ahli sebut itu sebagai alam bawah sadar dan lain sebagainya. Ya, kadang kita bisa mengakses satu informasi, satu signal yang misterius. Dan kadang signal itu kita bisa akses di mimpi. Ya, karena di dalam mimpi sering ada signal, saudara. Dan gereja Tiberias sering sekali. Dalam gereja Tiberias, misalnya Ibu Pariaji bermimpi gendong bayi atau hamil. Tuhan kasih tanda. Kasih tanda apa? Tanda bahwa ada penuaian. Bahwa akan ada misalnya cabang gereja baru yang akan dibuka. Ya, saya teringat pernah satu kali waktu, saudara. Ya, di awal pelayanan gereja Tiberias, itu Pak Pariaji ditawari satu tempat untuk mengadakan ibadah. Dan tempat itu di satu gedung bertingkat yang megah. Dan Pak Pariaji datang ke tempat tersebut dan lihat interiornya dan ditawari oleh orang ini. Dan orang ini mengatakan free of charge, gratis. Gereja Tiberias boleh mengadakan di tempat ini, di jalan besar, di Jakarta, gratis. Dan Pak Pariaji pergi bersama asistennya saat itu. Lalu pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah disambut Ibu Pariaji. Dan Ibu Pariaji tanya, Papa baru dari mana? Ya dia bilang, saya diundang, ada orang yang mau kasih tempat untuk gratis buat gereja. Lalu Ibu Pariaji katakan, Pak, Mama mimpi. Dia bilang, Mama mimpi ya kita ngadakan satu tempat di gedung bertingkat tinggi. Dan Ibu Pariaji dalam mimpi itu jelaskan kepada Bapak Pariaji ya. Interiornya seperti ini dan persis seperti yang Pak Pariaji lihat saat itu. Interiornya seperti ini ya. Dan di lantai yang tinggi, di jalan yang besar. Dan Ibu Pariaji katakan, ya, lalu jemaat-jemaat di situ ketakutan dalam mimpi, ya. Di ruangan itu ketakutan dan jemaat itu seperti mereka lompat dari gedung tinggi tersebut. Lalu Pak Pariaji bilang, saya baru dari sana, barusan tadi dari tempat itu. Lalu ibu bilang, ini berarti tanda dari Tuhan, Jangan buka gereja di situ. Apapun alasannya kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah kasih tanda. Sehari sebelumnya Ibu Pariaji mimpi mengenai hal tersebut. Dan Ibu Pariaji melihat Pak Pariaji bersama asistennya ada di gedung tersebut. Jadi lewat mimpi Tuhan bisa kasih peringatan dan tuntun langkah kita. Yang setuju katakan amin. Kadang Tuhan bisa lihat bahaya ke depan, saudara. Ada bahaya ke depan, kasih mimpi, itu ada lampu merah. Ya, jangan lakukan itu dan lain sebagainya. Kalau kita hanya tergantung dengan logika, saudaraku, dan kepintaran kita betapa terbatasnya kita. Saya membaca bahwa banyak penemuan-penemuan besar di dunia ini didapatkan itu lewat mimpi. Ya, ketika Einstein dia orat-orit dan dia berusaha mencari teori relativitasnya itu sudah mentok dan mumet. Akhirnya dia tidur, rileks. Tiba-tiba ada bangun tidur, ada ilham. Itu kenapa jangan remehkan tidur, jangan remehkan mimpi, saudara. Ada ayat di Amsal yang mengatakannya. Kepada yang dicintainya, diberkati ketika mereka sedang tidur. Tapi jangan tidur sekarang, saudara. Jangan tidur sekarang. Ya. Ketika saudara tidur, ya ada proses kreativitas yang dahsyat. Banyak orang yang kerja keras. Tapi saya percaya kita perlu kerja cerdas. Dan kerja cerdas itu butuh kreativitas. Dan kalau saudara butuh kreativitas, saudara harus santai. Betul atau tidak?
bukannya malas. Ya, itu kenapa kalau kita hormati hari Sabat. Hormati hari Sabat, istirahat. Ya jangan kerja keras. Ya itu kenapa saya katakan kepada anak saya, ya jangan begadang. Kalau sudah mentok, udah bawa tidur aja. Semuanya serahkan kepada Tuhan. Sering ketika engkau tidur, ada ilham yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Salomo ketika dia tidur, dia mimpi. Dan dalam mimpi itu ada hikmat yang Tuhan install kepada kita. Ada sesuatu yang di-download, saudaraku, ketika kita mimpi. Dan itu tidak akan pergi selama-lamanya dalam hidup kita. Yaitu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita gereja Tiberias, kita percaya ya bahwa bahkan anak kecil pun bisa bernubuat, anak kecil pun bisa bermimpi, ya. Dan saya mau kasih cerita sedikit, saudaraku, ya, yaitu ketika kita tahu ya kedua orang tua saya, Papa Raji dan Ibu tadinya bukan pengikut Yesus, tapi akhirnya mengikut Yesus. Dan waktu mengikut Yesus kita tidak langsung seperti ini, tidak langsung karismatik, sudah tidak langsung Pentakosta seperti ini, tapi mereka adalah jemaat Katolik yang sangat taat, ya, yang hampir tiap pagi Papa Reja dan Ibu ke gereja, misa, komuni suci. Kami sangat dekat dengan pastor, dengan suster, dan mereka sayang sekali dengan kami. Dan pastor, suster di gereja-gereja Katolik itu secara rutin mengadakan ibadah di rumah kami. Ya, saya waktu kecil juga dibaptis dan kakak dan adik kami itu kita dibaptis di rumah. Ya, mereka datang dan mengadakan sakramen tersebut di rumah kami, dekat dengan uskup dan lain sebagainya. Dan Pak Raja dan Ibu jemaat Katolik yang sangat taat. Karena Pak Raji orangnya agak konservatif. Ya, dia lebih suka yang tenang, yang hening. Pernah sekali diundang ke ibadah tepuk tangan. Kayak begini, saudara. Ya, ibadah tepuk tangan. Kapok Papa Raji, saudara. Nggak suka ini. Dia agak marah, ya. Ini apa nih anak kecil semua tepuk tangan, angkat tangan. Udah gitu ada shikara laba-laba lagi lah, saudara, ya. Ada bahasa-bahasa aneh. Ya, Papa Raji lebih senang yang suasana hening. Ya, jadi ya saya ingat Papa Raji dan Ibu itu menampung seorang, sepertinya dia calon suster biarawati, yang kita panggil sebagai suster, suster A katakanlah, ya. Tapi karena satu dua hal yang saya tidak mengerti, ya mungkin ada masalah, ya, atau dia kena sanksi atau apa, saya tidak tahu. Ya, tapi ada suster ini ditampung di rumah kami. Jadi dia tinggal di rumah kami dan kebetulan saya waktu itu masih kelas 2 SD. Dan saya satu kamar dengan suster ini, dan suster ini paling dekat sama saya jadinya, ya karena dia satu kamar sama saya. Dan kadang-kadang pagi-pagi, jam 5 pagi saya dibangunkan. Buat anak kecil jam 5 pagi itu kan susah bangun, saudara. Tapi saya dibangunin, diajak naik bajai, dan pergi ke gereja terdekat, misa pagi-pagi. Dan di situ saya lihat papa mama saya ada, ya, pergi naik bajai, pulang naik mobil bersama papa mama. Dan papa mama itu berdoa, saya lihat sangat kusuk, ya, komuni suci, nyalakan lilin dan lain sebagainya. Ya, saya sangat dekat dengan suster ini dan kami anak-anak sangat dekat dengan suster ini. Dan namanya juga anak kecil, saudara, ya, kita anak kecil dan kita lihat ini suster biarawati yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita pikir begitu kan. Jadi anak kecil kadang-kadang suka menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh. Ya, kita tanyakan pertanyaan yang aneh-aneh kepada suster ini. Dan kita tanya sama suster ini, suster, Tuhan Yesus lagi ngapain, suster, di surga? Ya, karena kita pikir dia dekat sama Tuhan Yesus. Ya. Suster, Bunda Maria lagi ngapain di surga? Itu pertanyaan-pertanyaan yang paling bijak dijawab dengan kata, emang mana gua tahu. Ya, itu lebih bijak jawab pertanyaan seperti itu. Tapi sayangnya dijawab sama dia, saudara. Ya, jadi dia jawab pertanyaan itu dan kadang-kadang kita nanya yang aneh-aneh, suster, paus yang ada di Vatikan, ya, paus yang ada di Vatikan, tolong tanya sama Tuhan Yesus lagi ngapain, saudara. Ya, dijawab sama suster ini, saudara. Ya, dia jawab. Ya, jadi beda tipis sama bohong, saudara. Ya, jadi tapi kita kan nggak tahu anak kecil, ya kita tanya yang aneh-aneh, kita pikirin suster.
yang dekat dengan Tuhan, ya mungkin karena suster ini mau menyenangkan kami, anak-anak. Lalu saya ingat satu kali, ya kakak saya punya teman, kakak saya itu hanya setahun di atas saya, dan dia adalah kakak kelas saya di SD, dan seorang temannya kakak saya masih ingat, namanya Mirna. Ya, dan Mirna ini mau main ke rumah kami, saudara. Mirna mau main ke rumah, dan kami antusias, ya ada teman datang, ada tamu mau datang ke rumah kami, anak-anak menantikan. Lalu kami menanyakan pertanyaan yang aneh ke suster ini, ya karena suster ini kita pikir dekat sama Tuhan, ya suster tolong tanya sama Tuhan Yesus, Mirna lagi ngapain suster? Ya. Sayangnya dijawab itu pertanyaan saudara, harusnya nggak usah dijawab ya, tapi dijawab ya, Mirna lagi makan sekarang. Ya tunggu aja, Mirna sebentar lagi akan datang. Oke kita tunggu, oke nggak datang juga ya, akhirnya tanya lagi, suster tolong tanya lagi sama Tuhan Yesus. Tolong tanya lagi, Mirna lagi ngapain ya, dan suster ini, ya sebentar lagi akan selesai makan, sebentar lagi akan datang. Cuma pas suster itu ngomong tersebut, tiba-tiba saya tergerak. Saya sanggah apa yang dia katakan. Saya bilang, tidak suster, saya masih kelas 2 SD saudara. Jadi anak kecil pun saudara jangan remehkan. Ya kadang-kadang anak kecil Tuhan bisa pakai. Saya bilang, tidak suster. Saya bilang, Mirna sekarang lagi di depan. Saya katakan, nah dia lagi di luar sana, dia lagi di pasar, dia jalan. Saya bilang gitu. Ya, dia lagi jalan-jalan, dia sudah di depan pagar. Saya katakan demikian. Pas saya bilang begitu, nggak lebih dari sedetik saudara, pas saya bilang dia lagi di depan pagar, ting tong langsung, ya langsung bel berbunyi. Semua kaget, saya juga kaget, ya bel berbunyi. Dan ketika dibuka benar Mirna, ya. Jadi kakak saya dan adik saya kaget. Dia bilang, suster salah, Aristo benar, ya. Dan akhirnya ngadu ke papa saya, ya. Dan kakak saya, adik saya cerita ke papa, dan saya tidak lupa ya ketika diceritakan kepada papa, Pak, suster salah tapi Aristo benar, Aristo bisa tahu. Ya, Mirna bisa di situ dan lain sebagainya, dan saya ingat papa memandang saya lama dan dia hanya diam dengan pandangan yang tajam dan aneh. Jadi pandang saya seperti aneh, ngeliatin saya diam saja. Karena saya datengin papa, ya saya pegang papa, Pak kenapa? Papa bilang, Aristo kamu punya karunia. Kamu punya karunia. Dan saya bilang sama papa, enggak Pak, saya asal-asalan saya bilang. Ya, saya cuma bercanda kali sama asal-asalan. Enggak, dia bilang. Kamu punya karunia. Kamu punya karunia, kalau kamu sudah besar nanti papa akan ngomong lebih jauh, tapi kamu punya karunia. Itu kenapa orang tua jangan remehkan mimpi anak-anakmu. Dan saya teringat saya memiliki kedua orang tua yang luar biasa, ya bahwa kalau kita punya mimpi, kita punya visi, saudara, kita bisa nggak malu-malu, kita curhat dan kita ceritakan. Ya visi tersebut, mimpi tersebut. Ya saya teringat ketika saya kelas 3 SD, itu 2 SD. Ketika saya kelas 3 SD, saya mimpi, saya berkhotbah di depan Ronald Reagan. Orangnya juga udah nggak ada, saudara. Ya, orangnya udah meninggal. Ya, dan saya ceritakan kepada papa, dan papa antusias dengar mimpi seperti itu. Ya dia justru doakan ya, dan bangga kalau anaknya punya mimpi yang besar. Seringkali kita takut untuk cerita mimpi kita karena kalau cerita kepada orang lain, mereka akan merendahkan kita. Mereka akan berkata, ngaca dulu dong lu, ya kan? Tetapi saya bersyukur ya, saya punya orang tua yang sangat suportif untuk mimpi-mimpi besar anaknya. Ya dan saya teringat bahkan ketika saya tidak percaya, saya bilang saya cuma asal-asalan. Ya, saya cuma main-main aja, saya asal-asalan, itu mungkin cuma kebetulan. Tapi apa saya katakan, tidak. Aristo kamu punya karunia. Dan sejak itu kakak saya dan adik saya Argo, kalau mau nanya apa-apa, kalau mau nanya Tuhan Yesus, Bunda Maria lagi ngapain, nanya ke saya saudara. Nggak nanya ke suster itu lagi. Jadi saudaraku yang terkasih, ya jangan remehkan mimpi, nubuat, dan penglihatan. Hal-hal yang dahsyat tersebut masih dapat terjadi. Dan itu kenapa ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita dipenuhi dengan ide-ide baru, konsep-konsep yang baru,
yang membutuhkan bahasa yang baru. Hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang baru. Itu membutuhkan medium komunikasi yang baru. Ketika misalnya Newton, Isaac Newton, ya, Isaac Newton, fisikawan yang dahsyat tersebut, ilmuwan yang luar biasa, menemukan hukum gravitasi Newton. Ketika dia menemukan ide tersebut, matematika tempo dulu nggak bisa ngejelasin. Ya, aljabar nggak bisa jelasin, aritmatika nggak bisa jelasin, dan dibutuhkan matematika tingkat tinggi. Yang akhirnya dia ciptakan sendiri, yang namanya adalah kalkulus, yaitu bahasa yang baru untuk menjelaskan konsep yang baru. Saya berdoa Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya visi, mimpi, hikmat yang baru. Dan ketika ada hikmat yang baru, itu kenapa terus berdoa. Ya, itu kenapa jangan remehkan berdoa di dalam roh. Karena ketika saudara berdoa di dalam roh, engkau tidak mengerti apa yang kau doakan sebetulnya. Engkau nggak ngerti engkau ngomong apa. Itu kenapa Alkitab menyarankan kalau engkau berdoa di dalam roh, engkau juga harus menafsirkan bahasa roh tersebut. Betul atau tidak, saudara? Karena kalau engkau hanya berbahasa roh, engkau hanya membangun dirimu sendiri, tapi nggak bisa bangun orang lain dan tidak bisa membangun jemaat. Nggak ada orang yang ngerti engkau ngomong apa. Sehingga kita harus ambil waktu, ya, lebih lagi untuk menafsirkan bahasa roh tersebut supaya orang lain bisa mengerti. Saya berdoa Tuhan berikan kepada setiap saudara visi, hikmat, ide-ide yang baru. Karena saya percaya nggak ada yang namanya kekurangan uang. Saya percaya yang ada adalah kekurangan ide. Yang ada adalah kekurangan hikmat. Itu kenapa Alkitab katakan kalau ada yang kekurangan hikmat, biar ia minta dengan Tuhan untuk hikmat. Minta hikmat sama Tuhan, minta ide baru sama Tuhan. Itu kenapa saya katakan sekali lagi, saya percaya nggak ada kekurangan uang, kekurangan finansial, yang ada adalah kekurangan hikmat, kekurangan ide. Ya karena uang, finansial, ya akan mengikuti ide. Ya, Yusuf punya ide yang besar, dia punya mimpi yang besar, saudara. Dan ketika ia punya mimpi yang besar, ia harus menjual mimpi tersebut. Betul atau tidak, saudara? Saudara nggak bisa punya mimpi yang besar dan simpan sendiri. Bagian yang tersulit adalah jual mimpi tersebut kepada orang lain. Dan itu butuh bahasa baru, istilah yang baru, bahasa yang baru, cara berkomunikasi yang baru. Dan ketika ia bermimpi, maka mimpi tersebut ia jual ke Firaun. Dengan bahasa manajemen, ya, dengan bahasa ekonomi, dengan bahasa strategi, bukan pakai bahasa roh, saudara, ya kan? Kalau pakai bahasa roh mana Firaun ngerti, kan? Harus dengan bahasa yang dimengerti. Dan Yusuf adalah ahli strategi. Dia adalah ahli eksekusi strategi tersebut. Ya, dia tahu apa yang harus dilakukan oleh Mesir 7 tahun ke depan, dia tahu. Dan dia tahu apa yang harus dilakukan Mesir 7 tahun setelahnya lagi. Jadi dia punya 14 tahun rencana kerja. Dan dia tahu sampai detail-detailnya. Baik level makro, level mikro, level strategi, level teknis, level eksekusi, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia jual mimpi itu kepada Firaun. Dan dia katakan kepada Firaun, Tuanku Raja, sebaiknya Tuanku Raja mengangkat seseorang yang pintar, yang cerdas, yang berhikmat. Yang bisa mengawasi semua rencana ini, yang bisa eksekusi semua rencana ini. Dan Firaun katakan, ya kenapa enggak lo aja, ya kan? Kenapa enggak lo aja? Kenapa gua harus angkat orang lain? Ya udah, akhirnya diangkatlah Yusuf. Ya ketika saudara ada ide baru, ada visi, dan saya yakin setiap kita punya visi yang besar di dalam Tuhan. Bagian yang sulit adalah kita harus rendahkan diri kita, saudara, ya, dan berdoa. Karena bagaimana untuk aplikasi mimpi tersebut, eksekusi mimpi tersebut. Dan kalau saudara punya visi yang besar tapi nggak ada orang yang ngerti visi tersebut, nggak ada orang juga yang mau ikut kepadamu, nggak ada orang yang mau beli mimpimu. Ya Firaun akhirnya membeli, istilahnya kira-kira begitu. Ya mimpinya Yusuf. Saya berdoa Tuhan berikan kepada saudara hikmat untuk bahasa yang baru. Itu kenapa doa di dalam roh. Ya kita tidak mengerti apa tapi terus berdoa saudaraku di dalam roh. Karena ketika saudara bisa tafsirkan
bahasa roh tersebut dalam bahasa Indonesia. Lalu Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih wawasan, Tuhan kasih pengertian, Tuhan kasih roh pengetahuan dan roh pengertian. Maka engkau bisa komunikasikan mimpi tersebut. Engkau bisa komunikasikan visi tersebut. Karena kalau orang tidak percaya kepada mimpimu dan visimu, maka itu tidak ada gunanya. Itu kenapa saya percaya, saudaraku yang terkasih, ketika ada mimpi yang baru, ketika ada konsep yang baru, ketika ada ide yang baru, itu dibutuhkan bahasa yang baru. Ya, itu udah batuk di belakang, saudara. Berarti sebentar lagi. Ya, ya dan banyak bahasa di dunia ini, ada banyak bahasa, ada banyak signal. Yaitu signal tadi di belakang, saudara. Ya, Tuhan akan kasih signal lewat mimpi, lewat penglihatan. Kadang Tuhan kasih signal kalau kita mau peka, kita dengar-dengaran. Dengar apa yang orang lain katakan. Ya kadang-kadang Tuhan bisa berbicara lewat orang lain. Betul atau tidak, saudara? Lewat istri kita, lewat suami kita, lewat orang tua kita. Ya, dan kita harus peka untuk mendengarkan. Dengar juga apa yang tubuh kita katakan. Karena tubuh kita kadang kirim signal. Misalnya saudara punya kebiasaan yang buruk, maka tubuh akan kasih signal. Dan saya percaya kadang signal tersebut berupa ada rasa sakit. Dan rasa sakit adalah signal yang harus kita hormati. Betul atau tidak? Artinya saudara harus ya hati-hati misalnya. Itu gejala awal misalnya, itu ada signal. Ya mungkin saudara harus ubah gaya hidup. Ya, ada banyak bahasa dan bukan hanya bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Inggris. Ya, saya misalnya berkomunikasi dengan anak saya yang paling kecil itu umur 3 tahun, perempuan, anak saya sering susah sekali berkomunikasi dengan dia. Karena saya nggak tahu dia ngomong apa. Ya, dia mau ngomong sama saya dan saya butuh penterjemah istri saya, saudara. Istri saya ngerti, saudara. Itu ngomong ini, udah tahu dari mana kamu ngomong ini. Dia maunya ini tapi benar. Apa yang istri saya katakan benar, karena bahasa bayi beda. Dan saya tell me banget mengenai hal itu, saudara. Saya tell me banget. Tapi misalnya mama saya, omanya anak saya, itu jenius dalam menerjemahkan bahasa bayi. Ya, dia tahu bayi mau apa, dia tahu. Bayi nangis sedikit, atau bayi gerak sedikit, bahkan bahasa tubuhnya, ya mama saya bisa tahu. Oh dia mau ini, oh ini artinya ini. Padahal kadang tidak ada kata-kata verbal. Saya berdoa setiap kita diberi hikmat oleh Tuhan, di bidang saudara, di industri saudara, ada roh pengertian, roh pengetahuan yang luar biasa. Saudara tanggap, menangkap signal yang dibutuhkan, dan engkau akan buat keputusan yang betul, dan Tuhan angkat engkau terus naik dan bukan turun. Karena saya percaya kita perlu mengakses hikmat tersebut, dan kadang saudaraku, hikmat tersebut butuh diakses. Bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan logika kita, maka jangan remehkan mimpi, nubuat, penglihatan. Tuhan akan menuntun kita dari instrumen-instrumen tersebut. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita. Kita mau menerima tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya mari kita sembah Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kita mau katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dan biarlah hari ini Roh Kudus memenuhi kita. Ketika Roh Kudus memenuhi kita akan dipenuhi dengan urapan yang baru. Dan seringkali engkau tergerak untuk bermazmur, tergerak untuk menyembah, tergerak untuk mengatakan bahasa roh. Silakan lakukan itu, sembah Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
mengalir di tempat ini, mengalirlah, oh Rohku, pulihkanku. Sekali lagi angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, penuhiku, penuhiku, urapiku, urapiku. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan, kita sembah Tuhan dan muliakan Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Penuhi kami Yesus, penuhi kami Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan, bermazmur dan pujilah Tuhan. Haleluya. Tuntun kami Tuhan, penuhi kami Yesus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus, penuhi setiap kami, penuhi setiap bejana, setiap hati, setiap jiwa, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Setiap hati, setiap jiwa, setiap emosi, penuhi kami. Roh jiwa tubuh kami, roh jiwa tubuh kami. Mimpi, nubuat, penglihatan dalam nama Yesus. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Yesus, penuhi kami Yesus. Mimpi, nubuat, penglihatan dalam nama Yesus. Penuhi, penuhi, penuhi kami. Dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang maha tinggi, penuhikan Tuhan. Haleluya. Uranama shikarya namaku. Haleluya, haleluya. Penuhikan Tuhan. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi kami, penuhi Tuhan. Mimpi, nubuat, penglihatan dalam nama Yesus. Mimpi, nubuat, penglihatan, darah, api, dan gumpalan asap. Darah, api, dan gumpalan asap. Darah, api, dan gumpalan asap. Penuhi kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu penuhi kami. Biarlah anak-anak kami bernubuat, teruna-teruna mendapat mimpi. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Penuhi setiap kami, setiap bejana dalam nama Yesus. Darah, api, dan gumpalan asap. Tuntun, pimpin langkah kami oleh Roh Kudus-Mu. Haleluya, rapi kami, penuhi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Hari ini jika engkau percaya bahwa Tuhan memberikan mimpi yang besar, visi yang besar, ada tujuan yang besar yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Dan kau ada untuk satu tujuan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kau punya mimpi yang besar ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kalau kau mau Roh Kudus untuk memenuhimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
dan katakan bersama saya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lebih sungguh lagi katakan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Rohku. Katakan, penuhiku ya Tuhan. Lebih sungguh angkat tanganmu, katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Kudus. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Sembuhkanku Tuhan, sembuhkan, pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati kita kembali, kita bersatu dalam doa. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang hidup menolong kami, kuasa-Mu yang hidup menuntun kami, kuasa-Mu yang hidup meneguhkan setiap kami. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Allah kami yang beserta kami, Allah kami yang begitu cinta kami, Allah kami yang menyediakan keselamatan bagi setiap kehidupan kami. Jiwa kami aman, jiwa kami disegarkan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu dalam ibadah kami di minggu yang pertama di bulan yang baru. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar pada saat sore hari ini. Kami naikkan doa kami Tuhan, ucapkan berkat, senantiasa urapi berkati, kasihi yang terkasih hamba-Mu Tuhan, yang telah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan bersama dengan keluarga, aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan diberkati bersama dengan tim dalam pelayanan, dimanapun berada melangkah melayani, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di sore hari kami mau siapkan hati kami untuk terima yang terbaik, masuk dalam sakramen perjamuan kudus, terima tubuh dan darah Tuhan. Kami punya iman, kami percaya, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan, kami terima kelegaan yang daripada Tuhan. Sebelum Tuhan, kami rindu terlebih dahulu kembali kami bawa persembahan kami yang kedua di dalam ibadah kami di bulan yang baru, minggu yang pertama pada hari ini. Kuduskan, sucikan, agar setiap rupiah persembahan yang kami bawa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Boleh kembali duduk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum kotak persembahan dijalankan terlebih dahulu kami membacakan beberapa informasi pengumuman dari mimbar Tuhan saudara. Yang pertama kami kembali sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu di tempat ini yang memiliki putra putri berusia sekolah minggu. Beloved Kids akan mengadakan Kid Fest 2023 dengan tema Power Up saudara. Di bulan Juni sampai dengan Juli dengan 3 kegiatan. Yang pertama Kids Competition yang lomba bagi toddler, preschool dan juga primary dan semua usia. Pendaftaran sudah dibuka mulai dari Minggu tanggal 21 Mei hingga hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Juga akan diadakan Kids Day bersama Beloved Kids Team dan juga Beloved Kids Choir yang akan diadakan di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, Gereja Tiberias Bekasi Cyber Park dan juga Gereja Tiberias Bidex CBD BSD City. Juga akan diadakan seminar untuk para orang tua yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 jam 10 pagi bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias
dan juga gratis masuk bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin hadir dalam seminar untuk para orang tua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni jam 10 pagi bertempat di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Untuk juga bagi jemaat Tuhan yang ingin hadir dalam ibadah tengah minggu, saudara bisa lihat jadwalnya lengkap nanti di website di www.tiberias.or.id. Demikian informasi kami sampaikan dari tempat ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan bersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan iman di hadapan Tuhan, sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan kami ya Tuhan. Dengan iman katakan, tubuhmu dan tercurah bagi kami ya Tuhan. Menyucikan, menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Dan roti anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka Tuhan, dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya. Seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, kami termeterai. Sebagai warga kerajaan surga kami doa, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas, antibodi sempurna, peredaran darah, pencernaan, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kista miom. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing.
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan. Kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Yesus. Baik, terpuji nama Tuhan, setiap sidang jemaat Tuhan, Gereja Tiberias Balai Sarbini di sore hari ini, kita mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang mengaruniakan setiap kita. Dia beri tubuhnya, darahnya bagi setiap kita. Karena kasihnya, karena cintanya, karena kesetiaan dalam setiap kehidupan kita. Maka mari naikkan doamu dengan iman. Pengharapan hanya di dalam Tuhan. Ia yang sanggup selamatkan setiap kita. Ia yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Ia yang sanggup mengampuni setiap kita. Dengan karyamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sanjung Engkau. Kami puji Engkau. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. 2-3 orang percaya sepakat apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Mari kita satukan iman kita dan kita sepakat angkat minyak urapan. Dan sama-sama katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh saudara yang sakit, dan percaya urapan Tuhan sudah menjamahmu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala keinginan, pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman ya Tuhan, doa orang benar dengan yakin didoakan. Besar kuasanya, inilah iman percaya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang dengar, Kau adalah Tuhan yang jawab doa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang seperjamuan tempat ini. Kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di surga. Kami berdoa Tuhan berkati Pak Yunus Romel dan keluarga, diberkati selalu sehat. Juga kami doa ya Tuhan berkati Pak Roland dan Ibu Sarah juga selalu sehat bersama dengan keluarga. Dan kami bersyafaat ya Tuhan, berkati gerejamu, gembala sidang yang kami kasihi, Pendeta Daniti Paraji. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, memimpin pekerjaanmu yang besar, hamba-hambamu di seluruh gereja Tiberias yang melayani. Hari ini diurapi, diberkati, terutama di tempat ini. Kami serahkan Bro Glenn, diberkati, diurapi, juga Bro Sony, tim singer, adik-adik choir, dan juga Bro Dwi dan rekan-rekan imam pemusik. Juga kami berdoa penuh urapan Tuhan, berkati Asher Collect dan Greeters, guru-guru sekolah minggu, dan juga event dan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat
yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biar hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas kami. Yevarech Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panav elecha v'chanecha. Yisa Adonai panavecha yashemecha. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Selamat hari Minggu, dalam Tuhan. Shalom di Beria.